Oke, teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, siap. Sorry ya, saya telat 15 menit. Ini ada tamu dari Politeknik Negeri Malang, Ketua Jurusan TI-nya, Pak Ruki. Ya, teman-teman, kita mulai saja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua, guys. Ada yang di luar kota? Ada yang sedang di luar Jember? Ada, Pak. Saya, Pak. Di mana? Di rumah, Pak. Ya, Saya maksud di saya Nganjuk, Pak. Oh, ada yang di Nganjuk. Terus Desti? Itu Bondo, Pak. Oh, Situ Bondo. Hujan di sana, di Nganjuk dan Situ Bondo. Mendung aja sih, Pak, dari pagi. Ini di Jember, di kampus sudah hujan deras. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Oh ya, sebelumnya ini seharusnya kan Pak Denny Wijanarko yang mengisi, tapi ternyata beliaunya sedang sakit. Saya diinfokan oleh Bu Maya, jadi untuk sementara ini yang ngisi ya saya lagi untuk perkuliahan struktur data ini. Tapi kita ada sedikit keterlambatan nih teman-teman. Ini harusnya sudah masuk di minggu yang ke-10 apa ke-11. Tapi kita baru mulai setelah UTS itu minggu ke-9 ya. Kita baru masuk materi di minggu yang ke-9. Sebentar saya share screen dulu. Oke, ini ya. Oke, jadi setelah UTS di minggu yang ke-9 Q, kemudian baru masuk ke sorting ya. Tapi ternyata kita telat karena ada praktikum luring, praktikum blok. Jadi kita ada skip 2 minggu ya untuk kelas reguler ini. Jadi nanti mungkin di minggu, berarti ini minggu ke-11. Minggu ke-11, berarti nanti di minggu ke-11 ini saya mampatkan saja ya. Jadi sorting semuanya akan saya jadikan satu di minggu depan. Untuk minggu ini saya akan bahas mengenai antrian atau queue ya. Minggu depan sorting, kemudian baru minggu ke-13 kita bahas masalah searching, dilanjutkan tree dan graph terakhir. Oke, untuk UTS-nya gimana teman-teman? Teman-teman, UTS-nya bagaimana? Apa bisa ngerjakan atau gimana? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang nggak bisa ngerjakan? Karena nilainya saya lihat ada yang 2, 3, 2, 3. Iya, ada yang nilainya, kan nilainya langsung keluar ya teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, sampai ada yang WhatsApp saya minta perbaikan di UTS, tapi ya untuk UTS perbaikan, kalau saya berpikirnya lebih baik perbaikan nanti setelah UAS saja, kemudian baru didapatkan nilai akhir sekalian aja. UTS, UAS, tugas itu nilainya nanti biar di
jalankan dulu, kita jalankan. Nanti mungkin di akhir kalau masih tetap nilainya kurang bagus, ya nanti tentu ada aturannya ya. Kalau tidak salah, saya tidak salah baca, seingat saya itu kalau nilainya C baru bisa ikut perbaikan, kalau tidak salah ya. C, D, E itu baru bisa ikut perbaikan. Itu pun nilai perbaikannya maksimal BC ya, jadi itu. Oke, itu sekilas mengenai nilai ya. Kalau ada yang tidak ini kurang puas ya, nanti perbaikannya di akhir. Iya, Pak Rudi kan? Pak Rudi. Iya. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya pause dulu deh. Oke, teman-teman, mohon maaf, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi kita minggu ini, itu adalah queue atau antrian. Saya new share dulu, sebentar. Oh, DPT, oke. F. Bisa. Oke, slide saya sudah kelihatan gitu. Oke, jadi queue atau antrian. Tentunya teman-teman sudah tahu, pasti sudah familiar ya dengan istilah antrian. Gimana bentuknya, gimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga teman-teman tahu. Bahkan antrian ini dulunya menjadi budaya ya dulu, budaya mengantri. Itu merupakan salah satu budaya yang baik sekali ya, karena ya sangat adil menurut banyak orang. Siapa yang datang duluan itu yang terlebih dahulu dilayani. Oke, kalau antrian atau queue di struktur data ini saya kutip dari beberapa sumber referensi yang ada di internet ya. Yang pertama, antrian itu dikatakan sebagai suatu atau serangkaian data yang penambahan datanya disimpan di bagian belakang rangkaian. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada rangkaian atau ya kereta lah, bisa dikatakan ada rangkaian data 1, kemudian data 2, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, dia ini satu rangkai ya, ini dianggap sebagai satu rangkaian. Nah, untuk penambahan datanya ya, di sini dikatakan, saya garis bawahi, penambahan datanya itu ditambahkan di belakang. Beda dengan stack kemarin ya. Kalau stack penambahannya di mana? Ada yang masih ingat? Di atas. Oke, ya, kalau stack dia penambahan datanya di top ya. Ini contohnya, saya gambarkan walaupun gambarnya seadanya ya teman-teman. Jadi dia penambahannya ke sini di atas. Nah, kemudian setelah datanya ditambahkan, untuk pengambilan datanya
Nah, itu datanya diambil di bagian depan. Yang diambil itu yang di sini. Jadi ini yang duluan diambil di bagian depan rangkaian. Berbeda dengan stack. Kalau stack yang diambil ya yang di atas ini dulu ya. Yang di sini dulu baru kemudian yang di bawahnya bisa diambil. Tuh, penambahan data dan pengambilan data dalam queue atau antrian. Kemudian definisi yang poin kedua, saya kutip juga dari sumber referensi yang ada di internet ya. Queue itu dikatakan sebagai barisan elemen atau data di mana proses memasukkan atau menambah elemen data tersebut itu dilakukan pada posisi belakang ya. Kurang lebih sama sih, ini artinya hanya kata-katanya aja ditambah banyak. Maksudnya ditambah ini memasukkan, sama aja kan, menambah juga ini penambahan. Kemudian juga elemennya datanya ini disebut juga sebagai elemen. Kemudian rangkaian itu disebut sebagai barisan ya. Pada intinya sama, dia melakukan penambahan atau memasukkan datanya dilakukan pada posisi belakang atau rear ya. Di rear, dan untuk proses mengeluarkannya di sini, mengeluarkan atau mengambil elemen atau datanya itu dilakukan pada elemen data di posisi depan atau front ya. Ini rear, atau biasanya kalau di list itu apa teman-teman? Ada yang masih ingat kalau list? Kalau di list atau linked list, di sini kan kalau queue dikenal rear dan front ya. Kalau di list ada yang masih ingat? Masuk dari 68 tidak ada ya? Head sama tail. Tail sama head. Tail. Ya, berarti masih ingat teman-teman. Ini head ya, Ini head atau kepala. Yang di belakangnya itu adalah tail. Kepala dan ekor. Kalau di antrian itu rear dan front. Front, rear. Jadi itu sekilas mengenai antrian atau queue. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Ya, baru hanya definisi saja ya. Belum yang lain. Oke, slide berikutnya ini menampilkan sifat dari antrian atau queue. Kalau dulu stack itu apa teman-teman masih ingat kalau stack apa sifatnya? Last in, first out, Pak. Oke, last in, first out. Tapi kalau queue Oke, maaf teman-teman, saya berganti koneksi. Saya pakai paket data bantuan, kuota bantuan. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Ya, kalau stack itu last in first out atau disingkat LIFO. Nah, kalau queue dia dikenal dengan FIFO ya, first in first out. Jadi temannya LIFO ini. Nah, kalau FIFO itu data yang akan diproses pertama itu adalah data yang, ini bukan uang ya. Uang ini saya ngetiknya ini. Data yang berada di awal. Terlebih dahulu ya, data yang akan diproses itu, yang diproses pertama itu adalah data yang berada di awal. Dan data tersebut juga akan keluar terlebih dahulu ya. Dia akan keluar duluan. Jadi data yang akan diproses pertama itu adalah data yang berada di awal. Serta data tersebut juga yang akan menjadi data yang keluar terlebih dahulu.
first in, first out. Di sini tidak dikatakan data yang baru masuk itu ditaruh di belakang ya, tidak ya, karena ini objeknya itu yang first ya, objeknya itu yang first, jadi first in, first out ya, sama, first in, first out, yang jadi objek itu adalah first-nya, yang pertama masuk itu yang pertama diproses dan juga yang pertama keluar dari rangkaian. Itu sifat dari queue. Oke, kita lanjut lagi. Nah, operasi dalam queue ada beberapa ya, sama seperti list dan juga stack ya teman-teman. Ada operasi juga, dikenal operasi dalam stack dan queue, dalam stack serta list juga. Ada yang masih ingat apa saja operasi dasar yang ada pada struktur data stack dan list? Kalau list operasinya ada apa saja teman-teman, operasi standarnya yang default, list dan stack. Atau sudah lupa? Sudah lupa teman-teman? Menambah note, Pak, di depan di belakang. Kalau Iya. Oke, istilahnya apa? Lihat, semuanya juga ada. Insert, oke. Istilah lainnya yang mirip seperti insert. push. Oke, push ya. Push. Kalau selain insert, selain push? Pop. Oke, pop ya. Wah, bagus nih. Masih ingat. Oke, terima kasih Arif sama Herul Bahri ya. Nah, kalau di queue operasinya itu agak banyak teman-teman ya. Nah, dia dibagi menjadi dua operasi. Yang pertama itu adalah yang metode update atau mutator. Yang kedua itu ada metode asesor. Nah, kalau metode update atau mutator itu dikenal yang namanya ini, operasi NQ. NQ ini adalah operasi yang digunakan pada saat ingin menambah elemen di akhir antrian ya, NQ. Itu berarti memasukkan data atau elemen ke dalam antrian. Memasukkan ya, anggap saja ini ada antrian. Itu untuk yang metode update atau mutator. Nah, kemudian selain NQ itu juga ada yang DQ. Nah, ini untuk menghapus elemen atau data dari antrian ya. DQ. Jadi ya teman-teman harusnya paham ya. N, D kata depan ya. Encode, decode ya. Ini juga ada NQ dan DQ. DQ ya, dibacanya DQ, NQ. Nah, kalau DQ ini untuk menghapus elemen dari antrian. Dan yang dihapus itu adalah yang elemen pertama ya. Ingat, yang dihapus itu adalah elemen yang ada di antrian paling depan. Nah, kemudian ada metode asesor juga, ada yang di sini ya metode biasa untuk sebagai metode bantu ya. Di sini ada first untuk menunjukkan elemen mana yang terletak pada antrian paling depan, yang paling pertama. Kemudian ada size ya, ada function size di sini untuk mengetahui ukuran atau jumlah elemen yang ada pada antrian. Terakhir ya is empty, teman-teman harusnya sudah tahu.
Ini gunanya untuk mengecek apakah antrian yang ada itu ada isinya atau kosong atau empty. Oke, itu adalah operasi dalam antrian, dalam queue. And queue first, empty, oke. Oke, berikutnya, di slide berikutnya ini saya ada contoh queue ya. Contoh penerapan queue dalam dunia atau kehidupan kita sehari-hari. Ini ada, saya kutip juga dari internet, itu ada antrian telepon ya. Antrian telepon yang menelpon ke call center ya. Mungkin kalau teman-teman ada menelpon ke call centernya Telkomsel atau mungkin ke call centernya PLN. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang sifatnya pelayanan publik, itu ada call centernya dan dia itu menerapkan sistem call queue di sini dikatakan. Call queue, jadi antriannya ini berupa antrian telepon ya, antrian telepon. Jadi di antrian telepon ini, call queue ini dia masuknya di sini dari A ya, dari awal. Itu dia masuk dulu, ada telepon dari customer 1, customer 2, customer 3, customer 4, dan customer 5. Dan dengan adanya call queue ini, maka dia yang dilayani terlebih dahulu itu adalah yang duluan datang. Di sini dicontohkan ada customer 1, kemudian customer 2, lalu ada customer 3. Yang customer 4 dan customer 5 yang tidak kebagian, dia akan masuk ke dalam antrian. Oke, kemudian gambar tabel yang di sebelahnya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh alur metodenya ya, alur metodenya. Yang pertama, ini ada NQ ya. NQ jadi artinya apa teman-teman? Ya Adam? Memasukkan, yang dimasukkan adalah Akhir. Elemen akhir. Di akhir. Dia masukkan ke elemen terakhir ya, karena dia awalnya masih kosong, jadi dia masuknya hanya satu aja. Ini elemen yang dimasukkan, datanya adalah 5 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada NQ3 yang poin 2, dia masukkan lagi ya, dimasukkannya ke yang terakhir. Nah, kemudian dia menggunakan method size, maka ada return value di sini, return value-nya 2. Berarti ukuran dari queue-nya atau jumlah antriannya, jumlah queue-nya itu ada 2. The numbers of queue-nya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di poin 4 itu ada DQ teman-teman ya. Ada DQ, DQ. Ada DQ, dan yang di DQ itu adalah yang elemen dengan data atau dengan nilai 5. Jadi di sini antriannya hanya menyisakan antrian 3 atau elemen 3 ya, yang di dalam antrian. Nah, kemudian dia melakukan pengecekan apakah dia empty atau tidak. Is empty, maka dia ada return value, kalau enggak true ya false. Nah, di sini di kasusnya itu adalah false. Kenapa false? Ya karena dia antriannya masih ada isinya ya, masih ada elemen atau data 3 di sini. Lalu dia di DQ lagi. DQ ya. Di DQ, dan yang di DQ itu adalah elemen 3 atau data 3. Sehingga antriannya kosong. Dan dilakukan pengecekan lagi apakah dia kosong atau tidak, dan return value-nya itu adalah true. Kemudian dia DQ lagi. DQ karena tidak ada
isinya antriannya, maka yang di DQ adalah 0. Tidak ada yang di DQ. Tetap dia kosong. Lalu NQ lagi, lalu cek first ya. Cek yang paling pertama, antrian pertama, antrian yang paling depan, antrian yang paling kanan, itu adalah 7 sini, karena di awalnya itu sudah di NQ 7. Lalu di NQ lagi 4. Sehingga masuklah di belakang ini elemen atau data 4. Oke, itu sedikit alur atau apa ya, contoh dari queue dalam bentuk baris-baris ya, baris per baris. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang pertanyaan dari saya. Kalau NQ dia ada elemennya. Kenapa kalau DQ dia tidak ada elemennya, kosong? Ada yang bisa jawab? Iya Pak, saya izin jawab. Oke, Adam. Karena yang dikeluarkan pasti yang first, yang pertama. Yang dikeluarkan pasti Yang awal, yang depan. yang paling depan, ya. Oke, berarti paham ya, teman-teman harus paham. Karena yang dikeluarkan, yang di DQ itu pasti adalah elemen yang pertama, elemen yang paling depan, ya. Oke, terima kasih, Adam. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Oh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada ilustrasi ya, ada contoh lagi ilustrasi. Teman-teman bisa lihat di sini gambar yang di kiri dulu ya, yang saya centang ini aja. Nah, di sini ada ilustrasi dia antriannya seperti ini. Teman-teman harusnya kalau melihat gambar seperti ini sudah tahu struktur data apa ini. Kira-kira struktur data apa ini teman-teman? Gambar yang saya kasih tanda V ini struktur data apa ini? Ayo, teman-teman, tidak ada yang tahu struktur data apa ini? Array mungkin Pak. Puji Rahayu, oke, iya, array ya. Oke, terima kasih Mbak Puji. Ya, jadi ini sebuah array ya. Jadi Q-nya itu diterapkan dalam bentuk struktur data array ya. Di sini array-nya ada 17 elemen ya, dimulai dari 0 sampai 16. Ada 17 elemen. Tapi yang dijadikan sebagai antrian itu hanya 5 sampai 11 saja.
Kenapa bisa begitu ya? Karena sudah ditentukan di awalnya yang masuk ke dalam antrian hanya yang array 5, array ke-5, dan array ke-11. Sampai array ke-11, sorry. Itu penerapan array bisa menggunakan penerapan queue yang bisa menggunakan array ya, struktur array. Nah, kemudian ini yang di sebelah kanan, ini array bisa juga diterapkan dengan struktur data list ya. List. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia yang dimasukkan ke data barunya, ini masukkan data 6 ya. Dia dimasukkannya ke bagian belakang atau rear, hingga yang menjadi elemen rear itu adalah elemen yang baru masuk, yaitu 6. Kemudian yang front dikeluarkan, ini kok 27 ya angkanya ya. Harusnya kan 59 ya, mohon maaf teman-teman, ini saya kurang teliti juga ini. Harusnya 59 ini. Ya. Ini frontnya apa yang mau dikeluarkan itu adalah data yang paling depan, yaitu 59 keluar, kemudian baru 26 keluar. 6-nya statusnya tetap sebagai rear ya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai queue yang berbasis dari array ya. Mungkin sebelum ini saya izin ke belakang sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan berdiri dulu. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke queue yang berbasis dengan array ya. Jadi pada dasarnya queue itu bisa diimplementasikan ke dalam bentuk array ya, dengan menggunakan array. Di mana array-nya di sini dikatakan memiliki panjang dari indeks 0 sampai ke indeks n-1 ya. Kenapa -1? Karena indeksnya dimulai dari 0. Sesimpel itu. Kemudian Q tersimpan di dalam indeks tersebut ya, 0 sampai n-1. Dan untuk menghemat space biasanya yang di antrian itu biasanya dibatasi, batas maksimalnya berapa array, berapa banyak array yang dibutuhkan dalam satu antrian, dalam satu queue. Jadi ditentukan dulu di awal maksimum size-nya berapa. Nah, ini ada contoh, teman-teman bisa lihat
Di sini datanya saya menggunakan apa? Di data ini dia menggunakan data alfabetik ya, dimulai dari A sampai M ya. Mulai A sampai M. Jadi data yang paling depan itu adalah A, dilanjutkan B, terus sampai data yang ke 13 ini harusnya. 13 min 1 jadi 12. J10 ya. Sorry, 12. Data 12, N-1 karena N-1 ya. Sampai M. Oke, kemudian ternyata ada 5 yang selesai. 5 yang selesai diproses, kemudian dia dikeluarkan. Maka yang ini jadi kosong. Yang dari data ke 0 sampai ke 5, itu dia kosong karena sudah selesai diproses, dikosongkan dia. Sehingga tersisa data dari F sampai M. Tapi padahal ininya masih ada ya, di belakang masih ada. Jadi nanti kalau ada data yang masuk lagi berikutnya, dia akan masuk ke paling belakang sini, yaitu N. Dan seterusnya sampai OP juga masih lanjut di belakang M itu. Nah, selain yang berbasis array biasa ya, Q juga bisa diimplementasikan dengan berbasis array circularly ya. Oke, sorry teman-teman. Oke, selain dengan array biasa, Q juga bisa diimplementasikan dengan menggunakan array circularly. Oke, pada intinya sama, diimplementasikan pada array, ya. Q diimplementasikan dalam array, kemudian array-nya juga panjangnya dari 0 sampai N-1, hanya saja Q-nya itu tersimpan dalam indeks tertentu saja. Dalam indeks tertentu dalam artian seperti ini. Oke, di sini antriannya ini maksudnya sampai ke awal ya, sampai dari awal. Ini juga sampai ke 15. Nah, di sini dikatakan array-nya itu disimpan dari indeks ke 0 sampai ke 15 ya harusnya. Sampai ke 15 maksimal sudah itu. Kemudian ini antriannya, kemudian ada penambahan data lagi yaitu adalah N dan O dan P. Seiring bersamaan dengan penambahan NOP ini, itu data yang indeks ke 0 sampai ke 5, ke 4 ya, indeks ke 4, itu dia ternyata sudah selesai diproses, maka dia akan keluar dari antrian. Jadi ini sudah hilang ya, hilang. Nah, karena batas maksimal array tertentunya itu adalah indeks ke 15, maka yang space kosong ini masih bisa digunakan ya. Masih bisa digunakan sehingga untuk data yang berikutnya setelah O dan P itu ada Q dan R ya. Itu dia ditaruh di indeks yang ke 0 dan ke 1. Akan tetapi dengan konsep array circularly ini, data yang paling depan itu tetap data yang F ya. Elemen yang paling depan itu tetap elemen yang F. Dan nanti kalau misalkan elemen F-nya ini sudah selesai diproses, maka elemen F akan keluar dari antrian sehingga ini kosong lagi. Yang indeks ke-5 itu kosong. Dan seterusnya.
Karena ingat prinsipnya prinsipnya Q itu adalah first in first out. Jadi yang pertama kali masuk, ini kan sudah jelas yang pertama kali masuk itu adalah F duluan ya dibandingkan dengan Q, maka F inilah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu, yang akan diproses terlebih dahulu. Itu array yang berbasis Q yang berbasis array circularly. Oke, untuk tugas saya tiadakan dulu aja, mungkin nanti ya di next meeting baru saya akan berikan tugas di materi tentang sorting. Jadi untuk Q saya rasa cukup sampai di Q yang berbasis array circularly saja. Silakan teman-teman kalau mau mencoba untuk membuat program sederhananya, teman-teman buat, tapi tidak saya jadikan sebagai tugas. Ya mending nggak usah buat ya. Tapi kalau iseng boleh. Mungkin searching aja ya teman-teman. Nggak usah buat dari scratch, searching aja. Kemudian teman-teman pelajari ininya, baris-baris source code-nya. Ya nanti kalau UAS masih tetap saya yang buat soalnya ya, nanti ada soal yang potongan source code tentang Q nanti. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya out of topic dulu sebentar ya untuk ini workshop sistem informasi berbasis web. Karena kemarin teman-teman sudah dapat ini ya, praktikum luring, itu sudah mencakup semuanya, mulai dari CRUD, entah itu dari CRUD yang OOP ataupun CRUD yang natif, kemudian ada session, cookies, dan user management, terakhir API, itu teman-teman sudah dapatkan semua. Jadi untuk pertemuan daringnya, kita akan langsung masuk ke ini ya, langsung masuk ke progress project akhirnya. Jadi tidak ada lagi materi yang akan disampaikan. Tadi saya sudah sempat berdiskusi dengan Pak Taufik ya, selaku tim pengampu mata kuliah workshop SI berbasis web. Nanti kita akan giliran aja sebagai dosen pengampu, bergilir untuk kelas reguler, kemudian Bondowoso dan ya reguler dan Bondowoso. Kalau internasional mungkin sama Pak Hermawan nanti. Jadi untuk reguler akan bergiliran saya, kemudian ada Pak Lukman, lalu ada Pak Andri, terakhir ada Pak Taufik. Akan bergiliran untuk mengisi di mana nanti di setiap pertemuannya itu akan membahas mengenai progres dari project ya. Dan kalau memang ada yang pengen teman-teman diskusikan atau ada kendala, ada masalah, silahkan ditanyakan ke tim dosen pengampunya. Ada masalah apa nanti ya, silahkan langsung ditanyakan. Tapi saya harap tentunya kalau ada saya tentunya berharap teman-teman tidak ada menemui masalah atau kendala yang berarti ya, dalam artian semua fitur, semua fitur yang ada di dalam programnya itu bisa berjalan dengan baik. Ya walaupun ada miss sedikit itu nanti jadi ini aja. Jadi masukan untuk ke TIFF Exhibition ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu itu nanti di TIFF Exhibition diselenggarakan setiap semester ya, ada TIFF Exhibition. Penilaian yang disampaikan oleh tim dosen nantinya itu akan menjadi masukan bagi teman-teman semua dalam memperbaiki program aplikasinya untuk dipamerkan di TIFF Exhibition. Jadi kira-kira seperti itu.
Tentunya selain penilaian juga ini ya, dijadikan sebagai masukan, itu juga akan jadikan penilaian ya untuk mata kuliah workshop. Ada 3 workshop ya, workshop sistem informasi berbasis web, kemudian ada workshop aplikasi mobile, dan terakhir ada workshop kualitas perangkat lunak. Oke, saya kira itu yang mau saya sampaikan yang terkait out of topiknya. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau ada komentar. Oke, stabil di 68. Memang sampai 68 aja ya? Atau harusnya ada 120-an ini? 100 lebih biasanya. 100 lebih ya biasanya. Ya berarti ini hanya 50-60% saja. Ya jadi tolong disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, kalau tidak ada tanggapan, tidak ada yang mau ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan tadi yang atau topik, mungkin untuk kuliah struktur data ini, teman-teman ada pertanyaan mengenai materi Q atau antrian, atau cukup jelas? Nanti tugasnya kita di minggu depan aja ya, ada sorting. Jadi tolong disiapkan untuk mengerjakan tugas sorting. Ya seperti biasa lah, program sederhana yang terkait dengan sorting. Ingat ada banyak metode sorting ya teman-teman ya. Oke baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa pertemuan kita pada siang hari ini bisa diakhiri saja, Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran teman-teman semua. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam penyampaian materi tadi. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi